なんともなんともなんともなんともなんとも Mobil ke-10 F1 2026 sudah dirilis dan giliran tim WCC kita yang launching di Senchi tadi malam ya, yaitu McLaren MCL40. Walaupun gua nggak di Senchi baru di tanggal 10 ya. Jadi gimana pendapat gua soal liverynya? Ya emang 11-12 sama musim lalu dan musim lalu sebelumnya, tapi beda sedikit sih. Itemnya lebih dikit dan lebih banyak pepaya gitu. Jujur gue lebih prefer musim lalu sebenarnya, tapi ya cukup ya udah aja sih ya. Rating seperti biasa nanti tunggu satu lagi yang dimana kemungkinan saat gue upload video ini sudah dirilis liverynya, yaitu AMR 26 Aston jam 1-an nanti. Kalau kalian masih bangun kalian boleh nonton live-nya. Sabar ya, satu lagi, dan hari ini gue mau bahas mengenai satu aturan yang sangat dicintai oleh umat F1, yaitu Papaya Rules. Nah, gue mau bahas soal ini dan akankah Papaya Rules ini terjadi lagi di 2026? Jadi bagi kalian yang masih baru, mungkin ada yang belum tahu, Papaya Rules ini apa sih sebenarnya? Nah, sini gue ceritain. jadi, Papaya Rules ini merupakan sebuah aturan atau perintah dari tim McLaren untuk kedua pembalapnya agar mereka bisa balapan dengan keras tapi tetap fair tanpa tubrukan. Nah, simple sebenarnya ya, tapi sabar. McLaren, khususnya di era Zac Brown ini emang agak unik dia, dan beda dari tim-tim top lainnya yang kita lihat beberapa tahun terakhir, di mana pasti akan ada tim order dan sebagainya jika emang diperlukan. Ya, pada akhirnya membuat role driver nomor 1 dan 2 itu terlihat sangat jelas kayak kecantikan Brigida ya. Nah, tapi McLaren era Zac Brown ini beda. Dia menginginkan equal status untuk kedua pembalapnya. Jadi nggak ada tuh berat sebelah atau sebagainya. Apakah iya nih bang? Tapi intinya begitulah ya penjelasannya ya. Sebenarnya lumayan simple kalau kita cuman lihat dari penjelasan itu, bukan? Basically cuman aturan yang dibuat agar kedua pembalapnya mampu balapan dengan bersih dan gak nubruk aja. Tapi kok bisa rame sih bang? Dan bahkan sampai ada kemana-mana kalau bahas Papaya Rules ini, kayak bahkan yang gak nonton F1 aja tahu mungkin Papaya Rules apa gitu ya. Kayak kalau ada kejadian apa tuh pasti selalu Papaya Rules gitu loh ngomongnya gitu ya. Nah gini, jadi Papaya Rules ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024, di mana saat itu McLaren posisinya lagi agak membingungkan juga. Lando lagi mencoba untuk memperkecil gapnya dengan Max di standings, namun di saat yang sama mau juga memperhambat progres Oscar. Terciptalah peraturan Papaya Rules ini di mana mereka diperbolehkan balapan, namun tetap fair tanpa tabrakan, dan bisa dibilang mereka berhasil melakukan itu di 2024. Nggak ada crash mereka. Kalau cekcokan berapa kali ada, cuma nggak sampai crash. Dan bisa dibilang Papaya Rules ini justru beberapa kali sebenarnya walaupun mereka berhasil nggak tabrakan, malah merugikan Lando musim itu dalam misi mengejar Max musim itu juga. Di 2025, situasinya menjadi semakin membingungkan dan memunculkan dilema. Kedua pembalap bergelut untuk gelar juara dunia dan beberapa kali balapan keras. Dan Oscar juga dengan beberapa manuver yang agak risky itu beberapa kali diperingatkan sama tim untuk tidak melakukan manuver seperti itu lagi yang bisa berpotensi merusak kedua pembalap gitu. Tapi yang makin bikin mereka stres ya jelas, apalagi kalau bukan anomali satu ini yang di pada musim kedua langsung lock in ya karena mengejar poin mereka gitu. Dan beberapa kali Papaya Rules ini emang menciptakan situasi-situasi baru yang dimana kita dan mungkin pembalap mereka pun mikir awalnya kayak gini, terus setelah kejadian itu jadi mikir lagi, lah kok kayak gini jadinya. Contoh Singapura Grand Prix 2025, di mana saat itu Lando membuat kontak dengan Oscar dan merugikannya. Oscar langsung nanya ke tim apa perlu tukar posisi karena Papaya Rules emang tidak memperbolehkan adanya sentuhan atau kontak. Malah diperbolehkan saat itu, jadi bingung ya kan doi. Intinya banyak sih contoh-contoh Papaya Rules ini yang mungkin kalian bisa cek nanti di YouTube atau manapun, karena saking banyaknya gua pun males sebut satu-satu karena bisa jadi topik skripsi di BTW. Tapi menurut gua rules kayak gini tuh gue paham sebenarnya kenapa mereka adain. Karena mereka mau kedua pembalap mereka tuh dapat fair treatment dan itu dinilai bisa memuaskan kedua pembalap dan fansnya. Cuman mereka lupa kalau hal ini sangat sulit untuk diterapkan di kompetisi. Kenapa begitu? Sesuai teori Saiful 2020, dalam kompetisi cuman ada satu pemenang dan sisanya kalah ya gitu ngomongnya. Nah sama, fair treatment kalau ujung-ujungnya nanti yang menang cuma satu ya buat apa toh? Kecuali kalau WCC, yaitu beda case lagi. Tapi gini, gue respect juga sebenarnya sama mereka mau membahagiakan fans yang sangat menjunjung tinggi keadilan, karena kita kan juga udah sering banget nih lihat fans-fans yang kesel banget kalau ada tim order tukar posisi, nggak fair gitu ngomongnya ya. McLaren itu nggak mau ikut-ikutan kayak gitu, apalagi Zac Brown juga sudah sempat mention itu berkali-kali dulu dengan Max dan Red Bull.
Nyatanya nggak semudah itu juga menerapkan konsep ini. Yang ada fans juga pada males sekarang melihat drama Papaya Rose ini yang nggak jelas. Apalagi kalau udah tukar posisi cuma karena slow pit stop, kena undercut, apalah gitu ya. Yang namanya juga sport ya pasti akan ada bad luck seperti itulah. Yaitu part of the game, bukan part of the strategi gitu ya. Gue harap nih ya di 2026 ini adalah perubahan lah soal Papaya Rose ya. Semoga mereka benar-benar tekankan di racing aja. Balapan sekeras mungkin tapi tetap fair dan jangan crash tuh gak apa-apa, itu udah Papaya Rose yang bagus sebenarnya. Dah itu aja, tapi kalau slow stop, salah perhitungan strategi lah. Ya apalah, you name it lah, pokoknya merugikan pembalap mereka. Ya udahlah, biarin aja gitu loh. Karena kalau kayak kejadiannya kayak Hungaria 2004 atau Monza 2025 kemarin, kejadian lagi gitu kan, ya sama-sama malas kita juga sama tim ini gitu. Udah kayak apa ya, basi banget gitu. Siap-siap juga bakal kena roasting anomali itu juga, karena ya baik lagi anomali satu itu gak suka banyak aturan gitu. Dan Oscar sendiri juga sudah ngomong kalau 2026 akan ada tweak di Papaya Rose, dan semoga aja Rose ini bisa lebih fair dan jelas lah untuk kedua pembalap, dan di saat yang sama gak bikin kita blow on juga nontonnya gitu. Oke, gue bahas kedua pembalap mereka sedikit deh, karena mumpung bahas soal Papaya Rose dan mention pembalap mereka juga dari tadi. Lando Norris sebagai pemegang WDC harus bisa buktikan kelayakannya lagi musim ini. Karena tentu, meraih WDC itu sudah merupakan prestasi luar biasa, tapi justru itu baru permulaan aja. Dan jujur nih, gue kurang strike aja sama statement dia yang bilang dia akan tetap merasa puas jika dia tidak menang gelar WDC lagi di masa depan. Walah, udah langsung kesedot gitu jiwa petarungnya ya. Ibarat dia tuh ingin santai ya setelah menang gelar WDC, mungkin habis ini dia akan bilang, "Saya akan kembali ke kampung halaman saya, Bristol, menjadi rakyat biasa." Kali ya, yaitu hak dia, gue tahu. Tapi come on lah, lu tetap harus fight untuk gelar WDC itu dan mempertahankannya. Jangan cepet puas gitu dong. Doi juga masih muda, karirnya masih panjang, talented juga. Ayo dong gas incer prestasi lebih banyak agar nama dia bisa lebih dikenal lagi. Dan pastinya nge-search haters-hatersnya yang sampai saat ini ya masih merasa dia tuh nggak layak jadi WDC. Untuk Oscar ya dia justru juga harus lebih fight lagi karena dia gagal juga jadi Jordan musim lalu. Dan gue udah bilang berkali-kali, dia harus memperbaiki performa dia di leg Amerika karena kacau men. Cosplay Arsenal pula dia di leg Amerika itu. Di musim keempatnya dia harus bisa memperbaiki konsistensi dia, dan itu emang butuh waktu. Tapi musim lalu ada tanda-tandanya kalau dia tuh bisa kok. Cuman ya itu dia juga harus fokus. Dan jangan sampai momentumnya rusak karena satu hal dan lainnya seperti Papaya Rose. Satu balapan jelek, oke, forget it. Satu Papaya Rose yang merugikan, oke, forget it. Fokus ke next race. Kartono 2023 menyetuskan bahwa semua pembalap tuh harus menganggap semua race tuh sama. Jadi mindsetnya tuh harus sama, dan bahkan balapan terakhir, title fight pun, lu harus anggap itu balapan biasa jika ingin punya approach yang bagus dalam menghadapi tekanan. Oscar gue yakin dia bisa melakukan itu. Cuma pertanyaannya, sekarang, akankah MCL 40 itu sekencang MCL 39? Di regulasi baru ini soalnya yang ngaco buat speednya itu Mercedes kalau kita di shakedown kemarin. Dan McLaren juga kabarnya masih overweight, jadi ini bisa menghambat mereka. Jadi ya paling awal musim ini bakal kesulitan mereka kalau bener. Ya mungkin inilah rasanya. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek, udah malam juga. Sampai jumpa di Senchi besok kalau ada yang mau datang ya. Dah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.